Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Saya admin channel YouTube Mas Huda 22 dari PSHT Bojonegoro. Kami ingin memperdalam teknik Mas Denny Aprisani, dan kami ingin sedikit bertanya kepada Mas Denny Aprisani, bagaimana cara melatih atlet-atlet usia dini dan bagaimana cara memotivasi agar atlet-atlet punya rasa tinggi dalam prestasi. Mohon dijawab, Mas. Jangan lupa subscribe Denny PSHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membahas ya, sesuai requestnya dari Mas Huda 22 tadi, yang dimana Mas Huda bilang bagaimana cara melatih anak usia dini dan memberi dia motivasi supaya mereka antusias dan tanggung jawab dalam latihan prestasi. Oke, sebelumnya buat teman-teman sekalian, Mas Huda ini juga YouTuber juga ya. Boleh di subscribe channel YouTube-nya Mas Huda 22. Jadi Mas Huda insya Allah akan saya jawab dengan versi saya ya. Jadi kalau ada kesalahan teman-teman sekalian, mohon saya dikoreksi ya, mohon dikoreksi karena di sini saya juga sama-sama belajar. Oke, pembahasan kali ini ya, kita membahas tentang cara melatih anak usia dini. Nah, jika kita belum pernah mempraktekkan suatu latihan ya, kita akan sulit juga melatih kepada siswa kita. Dan alhamdulillah di sini saya pernah melatih anak usia dini, pelajar ya, remaja, dewasa, bahkan TNI. Alhamdulillah saya sudah melatih ini semua. Yang paling enak itu saya melatih dewasa, terutama TNI ya. Melatih TNI itu enak sekali, mudah diatur, sekali bilang langsung nurut dan mudah paham ya. Nah, yang paling sulit adalah melatih anak usia dini ya, karena memang mereka masih kecil ya. Anak usia dini itu bisa dibilang anak SD lah ya, anak SD. Karena apa sulit di sini? Karena pola pikir mereka tidak seperti anak dewasa ya, masih senang main-main. Kalau remaja, dewasa itu kalau kita memberi materi gampang, mereka langsung mengerti apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau anak kecil kadang nyambung, kadang enggak. Nah, di sini kesulitannya ya. Melatih anak kecil itu harus membuat mereka tidak boleh jenuh. Ya, kalau mereka sudah jenuh, mulai nanti mereka menghilang dalam latihan. Ya. Nah, sekarang bagaimana latihannya supaya tidak jenuh? Kita harus membuat dia senang, membuat mereka senang dalam latihan. Pelatih harus menyesuaikan kepada anak didiknya. Misalkan dia melatih dewasa, pelajar, bahkan usia dini, pelatih harus menyesuaikan. Ya. Jadi di mana tempatnya pelatih juga menyesuaikan, jangan siswanya juga menyesuaikan dengan pelatih saja. Pelatih juga bisa beradaptasi dengan siswanya. Dan antara pelatih dan siswa itu harus saling mempercayai. Kenapa? Karena kalau salah satunya tidak mempercayai, mereka tidak akan maju. Ya. Kalau pelatih tidak percaya pada muridnya, gimana muridnya akan berkembang? Apalagi muridnya tidak percaya sama pelatihnya untuk melatih, ya, tambah tidak berkembang siswanya dan dia pasti jenuh. Nah, kita membuat anak usia dini tersebut senang dalam latihan. Latihannya harus bervariasi, ya, jangan latihannya itu saja. Nah, di sini kita sebagai pelatih harus kreatif ya dalam membuat metode latihan, dibuat dia senang.
ya. Membuat dia senang bisa dengan kita memberi dia reward, ya. Reward di sini bukan berarti dengan bentuk benda, barang, hadiah, ya. Jadi kita memberi reward itu bisa dengan pujian. Misalkan dia melakukan gerakan, oh dek, bagus dek gerakannya, ya, ditingkatkan, kamu sebenarnya bagus kok. Jadi dikasih pujian biar mereka itu senang, ya, senang. Dan sering-sering juga kita memberi tanya jawab kepada anak usia dini tersebut, karena biasanya anak usia dini itu banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Kita kasih jawaban, ya, sambil membuat dia senang dengan jawaban kita itu, ya. Jangan marah-marah. Nah, karakter untuk melatih anak usia dini, kita jangan emosian, harus sabar, ya. Jadi kalau melatih anak usia dini itu kesabarannya itu ekstra banget. Kalau kalian mudah emosi, sulit kalian untuk melatih anak usia dini. Jadi di sini kita belajar untuk melatih kesabaran, ya, sabar. Nah, yang pertama melatih anak usia dini itu adalah, anak usia dini biasanya banyak anak-anak baru, ya. Anak baru itu adalah pembenaran gerak dulu. Jadi jangan langsung digenjot fisiknya, ya. Kita benerin dulu gerakannya sampai gerakannya bagus, ya, bagus. Kalau memang menurut kita anak ini sudah bagus, sudah baru kita tingkatkan fisiknya, ya. Kita kasih motivasi kepada beliau. Nah, bagaimana cara menumbuhkan tanggung jawab kepada siswa tersebut supaya dia semangat dalam latihan untuk berprestasi? Kita harus memberikan kepada siswa tersebut motivasi apa tujuan mereka latihan, ya. Dengan mereka ada tujuan dalam latihan dia pasti akan tanggung jawab dalam latihannya, ya. Misalkan karena saya jalurnya atlet, saya motivasi siswa saya ke jalur atlet misalkan, ya. Ini misalkan, terserah kalian. Jadi latihan itu tidak mesti kita harus jadi atlet, tidak, ya. Banyak jalur lain yang pasti kita melatih anak itu membuat mereka jadi lebih baik, ya. Setidaknya kalaupun dia tidak lebih baik dari temannya, dia lebih baik dari diri dia sendiri, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat siswa tersebut antusias dan bertanggung jawab dalam latihan? Meyakinkan dia apa tujuan dia. Misal, ya, dek, kalau kamu pengen jadi atlet, nah, kita motivasi kalau dia pengen jadi atlet, kamu harus latihannya lebih keras lagi, ya. Itu teman-teman, ya, yang lain latihannya saja sudah banyak, dia masih kalah, apalagi latihannya sedikit. Jadi kita beri motivasi, ya, beri dia tujuan. Nah, kalau kamu pengen jadi atlet yang bagus, ya, kalian sebagai pelatih harus mencontohkan, memberi contoh yang baik kepada siswa kalian. Misal, ya, dek, kalau kamu pengen jadi atlet yang bagus, contoh itu Mas Budi, ya. Mas Budi itu, ya, alhamdulillah dia jadi atlet, dapat pekerjaan, diumrohin, keluar kota gratis, dikasih uang saku, ya. Bahkan dia bisa menghidupin keluarganya. Jadi ceritakanlah suatu hal yang baik-baik. Jangan kalian ceritakan kepada anak usia dini suatu hal yang jelek. Misalnya jelek di sini, ya. Ya, pahit-pahitnya memang banyak, seperti hal yang misalkan gak usah deh jadi atlet karena masa depannya nggak jelas, ya, nanti sombong misalkan. Nah, jangan ceritakan seperti itu, ceritakanlah suatu hal yang baik-baik, ya, suatu hal yang baik-baik. Tetap kita kalau masa depan itu, ya, kita tetap harus berusaha juga, jangan cuma di atlet saja. Atlet itu cuma ranah kita untuk berprestasi, ya. Nah, apalagi ketemu anak-anak yang nakal, yang hobi berantem, ya, anak usia dini hobi ribut, hobi berantem, nakal seperti itu, arahkan saja. Nah, kalau kamu memang pengen berprestasi, jangan berantem di jalan, mending kamu latihan silat, ya. Ada pertandingan di sini diarahkan di latihan, dan kamu juga bisa berprestasi, dek. Jadi kita arahkan, kasih motivasi yang baik-baik kepada siswa tersebut. Jadi begitu, ya. Kalau kita melatih siswa usia dini, kita harus membuat mereka senang, ya, membuat mereka tidak jenuh dalam latihan, dan yang pasti kita harus meyakinkan dia bahwa mereka harus percaya sama pelatihnya. Itu adalah kunci, ya. Kalau siswa kita sudah percaya sama kita, insya Allah ilmunya berkah dan
apa yang kita sampaikan itu mudah dia serap, ya, mudah ditangkap oleh siswa tersebut. Nah, balik lagi ke tujuan tadi ya. Lebih bagus lagi kita memberi motivasi tujuan tersebut, ada contohnya ya. Ada contohnya, misalkan tunjukkanlah video motivasi para pesilat. Nah, karena kita bahas yang pesilat ya. Video motivasi para pesilat yang sudah menampakkan prestasi ya. Misalkan ya. Contoh nih Mbak Wewe ya. Mbak Wewe itu dari silat alhamdulillah dia dapat rumah, dapat PNS, dapat bonus ya. Dan dia bisa mengumrohkan orang tuanya, bahkan dia sudah umroh gratis ya. Jadi ceritakanlah suatu hal yang baik-baik supaya anak tersebut termotivasi ya. Termotivasi, wah aku pengen banget sih banggain keluarga aku pengen banget umrohin keluarga aku ya. Aku pengen banget memberi sesuatu kepada orang tua aku dengan prestasi ya. Sebenarnya orang tua kita tuh tanpa diberi apa-apa mereka sudah senang, asal kita berprestasi saja ya. Berprestasi, bilang aja, Dek, dengan kamu berprestasi kamu bisa membanggain orang tua kamu, keluarga kamu, sekolah kamu, organisasi kamu ya, daerah, bahkan negara kamu. Jadi kita kasih arahan motivasi yang baik-baik. Mungkin itu saja ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Buat Mas Huda, semoga jawaban ini mudah dipahami dan dapat diterima buat Mas Huda dan teman-teman sekalian, dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Karena di sini saya juga masih belajar ya, saya masih menjadi pelatih muda. Ya, insya Allah dengan kita saling sharing seperti ini, ilmu kita akan bertambah dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat sahabat Denny WW sekalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.